أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat kita mencari rezeki, di tempat juga kita menjalani daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni berdagang. Amin. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman kegelapan, dari zaman tidak tahu apa-apa hingga sampai zaman terang benderang seperti sekarang. Baik, pedenya saya di sini tak panjang kalam, tak panjang lebar, yaitu ingin membacakan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah tentang daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat daripada sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama daripada sifat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Ishaq meriwayatkan, aku mendengar Al-Barza mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik bentuk tubuhnya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, manusia yang mulia, yang mana kata sahabat Rasulullah itu SAW wajahnya, bentuknya, seluruh daripada yang ada di anggota tubuh Rasulullah itu seperti Rasulullah memesan kepada Allah. Rasulullah memesan, kalau kita memesan barang pengennya yang bagus, pengennya yang sempurna nih kalau kita memesan barang. Nah, sahabat bilang Rasulullah itu seperti memesan wajah kepada memesan sifat fisik ke Allah, saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana dengan saking tampannya wajah Rasulullah? Gimana dengan Nabi Yusuf yang nabinya yaitu yang tampan? Nabi Yusuf masih kalah dengan Rasulullah. Nabi Yusuf masih kalah dengan Rasulullah. Kalau misalkan Rasulullah dibuka sama Allah ketampanannya, Nabi Yusuf masih seperempatnya dari ketampanan Rasulullah. Ketika Nabi Yusuf lagi di Mesir, nah di situ mungkin udah pernah saya ceritain yang mana para perempuan itu menyeset tangannya sendiri ketika melihat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lewat, itu wanita-wanita menyeset daripada tangannya hingga berdarah. Itu Nabi Yusuf. Gimana dengan kalau misalkan dibuka kenampannya Rasulullah? Itu kata bagian ulama, itu seakan-akan manusia itu menyeset daripada hatinya, bukan tangannya lagi, hatinya saking tampannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sifat warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman meriwayatkan, aku mendengar daripada Anas ibn Malik ketika ia sedang menggambarkan rupa Rasulullah, lalu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perawakan tubuh yang sedang di antara kaumnya. Nah, Rasulullah itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, enggak jangkung, enggak bantet. Rasulullah sedang tinggi badannya. Tidak, nah kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. Rasulullah kulitnya itu terang. Terangnya nggak kayak orang bule yang bintik-bintik merah, enggak. Dan juga nggak terlalu hitam. Tuh kulit Rasulullah. Rambut beliau itu tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus. Rambut Rasulullah itu ikal. Nah, rambut Rasulullah itu tidak terlalu keriting dan tidak terlalu ikal. Yang mana lanjut sifat mata Nabi Muhammad SAW. Dari
Jabir bin Sumarah berkata, Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar, yang mana lebarnya ini serasi dengan wajahnya, pas dengan wajahnya, enggak doer, enggak kekecilan di mulut. Matanya yang lebar dan tumit yang tipis. Nah itu daripada mata Rasulullah. Nah gimana sifat daripada kepala dan jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nih. Dari Sa'id Ibn al-Musayyab meriwayatkan bahwasanya ia mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Sahabat Rasulullah. Abu Hurairah bapaknya kucing. Nah, yang menggambarkan keadaan Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan Rasulullah SAW memiliki jenggot yang hitam dan mulut yang bagus. Jenggot Rasulullah itu hitam. Nah, lalu gimana dengan rambut Rasulullah? Lalu rambut Rasulullah daripada Anas bin Malik mengatakan Rasulullah memiliki rambut yang tergerai di kedua pundaknya. Nah, rambut Rasulullah itu di antara kedua telinga dan bahu. Nah, makanya rambut yang sepanjang itu sunnah hukumnya. Nah, ini ada nih sifat tanda kenabian di antara kedua pundak. Diriwayatkan dari Al-Jaddu bin Abdurrahman, dia berkata, aku mendengar daripada Sa'ib bin Yazid berkata, bibiku pernah menemui Rasulullah SAW bersamaku. Terus bibiku berkata, ya Rasulullah, sungguhnya anak saudariku ini sedang sakit. Lalu beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku semoga mendapat berkah. Setelah itu beliau berwudu. Lalu aku minum daripada air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Aku melihat ada sebuah cap tanda kenabian di antara kedua pundak Nabi seperti telur burung merpati. Nah, tanda kenabian Rasulullah di antara kedua pundaknya. Makanya ada salawat baina katifaihi alamah. Nah, itu salawat tentang tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu daripada sedikit daripada sifat fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada mini mungkin ada yang soal. Ya.